Pertama, saya minta maaf karena dress code saya langgar. Saya nggak pernah punya baju putih masalah. Baju saya semuanya batik. Maaf ya, Elvin. Mau beli enggak? Pada ngikuti di rumah, kasih bertanya-tanya. Ya. Kita sekarang sedang berada di sebuah tempat di Tanjung Duren, Jakarta Barat untuk meresmikan. Tadi Vin, Papa kasih tulisan peresmian rumah kreatif. Lihat soal dekoratif dan bukan. Nah, yang ingin tahu apa nanti tanya sendiri. Baik, saya akan sharing tentang dua hal. Satu tentang kreativitas, dua tentang rumah. Nah, di dalam bahasa Indonesia hanya ada satu kata rumah. Tapi dalam beberapa bahasa yang lain itu ada dua. Kita semua sudah dengar ada a house dan a home. Yang bisa bahasa Mandarin ada Fangzi, ada Jia. Bahasa Jawa pun beda, ada Griyo dan Panggengan. Nah, dari antara kata a house dan a home, mana yang lebih penting? Home. Karena itu luar biasa. Nanti kita belajar. Yang pertama, kreatif. Dekorasi atau yang kita resmikan hari ini itu sangat tergantung kreativitas dari 5 saudara kita ini, betul tidak? Nah, pernahkah kita menyadari bahwa kreativitas itu gratis dari Tuhan? Amin. Kreativitas itu nggak bisa sekolah. Jadi kalau orang mau sekolah kreatif, salah. Justru kata kreatif itu tidak boleh satu meniru atau menyontoh, apalagi menjiplak, betul? Yang kedua, kata kreatif itu nggak ada patokannya. Harus apa, harus bagaimana? Oh ya, minta tolong ya, punya pergi ada bukan gitu, supaya ngikuti dari rumah. Saya selalu harus dari. Jadi seharusnya untuk kreatif itu nggak bisa sekolah. Setuju nggak saya ngomong ini? Gavin pernah sekolah, Gavin kreatif. Udah, coba lihat. Terus dari mana? Nah, kita belajar. Pencipta dalam bahasa Inggrisnya creator. To create. Nah, mengapa di antara semua ciptaan Tuhan hanya manusia yang kreatif? Binatang itu enggak kreatif, mereka pintar. Ngerti nggak perbedaannya pintar dan kreatif? Pintar itu binatang contohnya, satu hal yang hebat yang dimiliki oleh satu spesies itu nggak bisa dikembangkan lebih daripada itu. Spesies yang lain nggak bisa meniru kepandaian spesies yang satu. Ngerti nggak maksud saya? Maka itu kalau binatang itu kreatif, maka ada bebek karena kayak punggung, kayak kuku. Ngerti nggak? Kalau binatang itu kreatif, maka ada satu kursus bahasa Inggris. Ada anjing belajar matematika, mereka nggak kreatif, mereka pandai. Mereka bisa survive dalam semua ganasnya hidup. Pandai. Kenapa hanya manusia yang kreatif? Kita semua tahu Kejadian 1:26. Sebab kita satu-satunya ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Kreator. Karena kita ini image dari The Creator, maka itu kita jadi kreatif. Kalau kita kreatif karena anaknya kreator, maka kita punya kreativitas. Nanti nggak maksud itu. Dan ini tidak bisa berhenti. Seorang yang kreatif, dia nggak akan puas dan bahkan tidak akan pernah melakukan. Art yang sehebat apa yang dia pernah kerjakan untuk diulangi lagi, betul atau tidak? Kreatif, nggak mau mengulangi lagi, selalu ingin cari yang baru. Suatu kali saya ketemu pelukis namanya Suhadi, terkenal juga. Tahun 89 saya ketemu dia di Belanda. Dia baru ada
Ada orang membeli salah satu lukisan dia waktu itu 89 dolar, masih berapa ribu saja. Nah, saya ngomong dengan apa adanya, saya nggak ngerti, tapi di situ saya belajar. Pak Swadi, kenapa nggak buat 4 lukisan begini, kan jadi 16 berapa milik itu? 16 milik. Marah, kaget saja. Dan padanya seorang seniman artis sangat jahat dan tidak akan mau membodohi dirinya sendiri untuk membuat kreasi yang sama walaupun harganya mahal. Blok, saya langsung kaget, setuju? Saya tak setuju. Nah, jadi kreativitas itu sangat luar biasa. Maka itu saya awali tadi gratis. Kalau ditanya apa modalnya kreatif? Nasi. Betul tidak? Ya makan gitu aja. Supaya kreatif. Ayo kita baca ayat ini. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Yang di rumah ikuti ya. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ini kreativitasnya luar biasa. Siapa pernah tahu atau bertanya lagu How Great Thou Art? Nah, tahu ya? Itu bahasa Inggris kuno. Thou, artinya hormat kepada dia. Kalau kita berkata dia, itu hanya untuk teman. Jadi bukan you Inggris kuno, tapi thou, thy. Ada kata itu ya. Art itu art. Kalau bahasa Inggrisnya sekarang, how great you are. Tapi mengapa gereja di Inggris menggunakan kata how great thou art? Artnya itu seni. Atau art. Jadi Papa kita itu seniman agung. Betul tidak? Kita melihat apa saja hasil seni. Ada lukisan, ada patung, craft ya, pekerjaan tangan, ada tarian, ada musik, ada macam-macam. Percayalah, kalau kita melihat dunia begitu indah, warna-warninya, cara Tuhan nyusun warna itu keren. Gak ada yang bisa lihat. Itulah how great thou art. Artinya senimu itu tinggi. Saya percaya sebelum Bapak berkata jadilah ikan, jadilah ini, jadilah itu, dengar, dia pasti lukis dulu. Dia pasti buat patungnya dulu, modelnya dulu. Laut, hutan, gunung, bunga semuanya, daun bisa warna-warni. Percayalah, dia lukis dulu, setelah itu jadi itu. Ngerti nggak? Lu saya tanya kok dia jadi. Hebat gak Tuhan itu? Oke, baca sama-sama. Kejadian 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Allah berfirman, mereka ini stop dulu. Siapa mereka itu? Cucu-cucunya Nuh yang dipimpin oleh Nimrod. Saya ulangi, 1, 2, 3. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Nah, ini yang Papa nggak suka. Kalau satu bangsa dengan satu bahasa, itu namanya nggak kreatif. Betul nggak? Lah Papa nggak suka. Terus diapain? Ayo, masih ingat? Lalu Papa ngapain dengan mereka yang satu bangsa, satu bahasa ini? Dikacaukan. Muncullah bahasa-bahasa yang luar biasa sampai hari ini dipakai oleh manusia. Karena Papa itu kreatif. Kalau semuanya sama, Tuhan nggak mau. Siapa percaya Roh Kudus itu inovator hebat? Saya tanya kok, yakin Roh Kudus itu inovator hebat? Serius? Maka itu kalau kita hidup bersama Roh Kudus, kreativitas kita nggak akan stop terus. Ini barulah permulaan
usaha mereka. Ini di ayat itu tentang apa? Ini barulah usaha mereka. Ini tentang apa? Pasal 11. Ayo belajar. Tentang apa Kejadian 11 ini? Menara Babel. Saudara, ketika Bapa di surga melihat mereka bisa buat bangunan bertingkat pertama di dunia. Ada yang soal arsitek di sini? Ada satu, ada dua arsitek. Oke, nah saya ngomong dengan arsitek. Siapa ingat? Bangunan tertinggi di Indonesia sebelum Hotel Indonesia dan Sarina itu bangunan apa? Itu ribuan tahun, 1000-an tahun lebih. Bangunan tertinggi itu belum ada yang mengalahkan. Baru setelah Presiden Soekarno membangun Hotel Indonesia dan Sarina, bangunan itu kalah. Ayo, yang bicara sini. Borobudur ya Pak? Hampir betul. Satu lagi, bukan Borobudur, Prambanan. Jadi sampai tahun 60-an awal, Candi Prambanan itu bangunan tertinggi di Indonesia. Belum ada yang mengalahkan. Nah, berapa tahun saja Hotel Indonesia dan Sarina dikalahkan oleh Wisma Nusantara, masih di Bundaran HI. Oh, saudara, waktu itu pertama kali Wisma Nusantara dibangun, itu jadi objek turis. Orang antri untuk naik tingkat paling tinggi. Kan cuma 20 berapa tingkat. Tahun itu, setelah itu kalah. Nah, bayangkan. Ini tahun berapa sebelum Masehi mereka bisa bangun bangunan bertingkat? Belum ada besi beton. Ada orang sipil di sini, teknik sipil. Mister Beton itu orang Belanda. Orang pertama yang menemukan besi untuk rangka bangunan tingkat. Maka itu namanya besi beton sampai hari ini. Karena penemunya namanya Mister Beton. Itu nama. Dan itu tahun berapa? Baru pada akhir abad 19. Bayangkan, ini tahun berapa? Maka itu Papa kagum. Ini bangunan bertingkat pertama. Ini permulaan usaha mereka. Barulah permulaan. Nah, kreativitas mulai dari kata titik, koma. Mulai dari kapan? Mulai dari kapan? Dari waktu Menara Babel didirikan. Mulai dari waktu itu, berapa abad sebelum Masehi. Ayo baca sama-sama, mulai kata apapun. 1, yang di rumah itu juga. 2, 3. Apapun juga yang manusia rencanakan, yang diidekan, yang dipikirkan, koma. Ayo baca, ini penting kalimat ini. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, saya menemukan rahasia ayat ini bulan Mei tahun 83. Shock. Langsung bilang, wow, Bapak luar biasa. Coba, apa saja yang dilakukan manusia harus pakai rencana. Jawab, harus pakai rencana tidak? Maling saja mau maling pakai rencana kok. Pembunuh saja mau bunuh orang pakai rencana. Maka itu dalam hukum pidana, pembunuhan yang tidak direncanakan itu hukumannya lebih ringan daripada pembunuhan berencana. Ngerti nggak maksud itu? Nah, apa kata lain rencana? Apa kata lain rencana? Kata lainnya rencana. Apa itu? Apa kata lain rencana? Cepat. Persiapan, oke? Ya tadi ngomong apa? Persiapan, rancangan, apa lagi? Desain, betul? Planning. Nah, begitu saya dapat pewahyuan itu, saya langsung berkata kepada Bapak di surga, Bapak, harusnya ada kata kecuali. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan dijamin oleh pencipta alam semesta. Dan tolong catat, Alkitab tidak cuma untuk orang Kristen. Setuju? Ini harus kita tahu. Sampai hari ini masih banyak gereja yang sangat picik dan sempit pandangannya.
Alkitab punya Quran dan sama. Firman Tuhan ini untuk seluruh alam semesta, untuk semua orang. Maka itu kalau kita walaupun bukan Kristen tapi mentaati ilmu percaya yang akan tertulis, berhasil juga. Itu luar biasa. Nah, saya berkata kepada Bapak, kecuali perampok, pembunuh, maling, para penjahat, supaya rencana mereka nggak terjadi. Nyata tidak. Tuhan memberikan hak kepada semua orang. Kesimpulannya apa? Kalau sampai firman ini tergenapi dalam hidup setiap manusia, dengar, akankah ada orang bodoh dan orang miskin di dunia? Jawab, akankah ada orang bodoh dan orang miskin di dunia? Tidak. Karena dijamin apa saja yang manusia rencanakan, nggak ada kata Kristus, pasti dibuat terlaksana. Sejak itu saya kagum. Begitu kenapa saya bisa datang untuk peresmian Blackstone Dekoratif ini, karena saya tuh senang selalu melihat art, seni. Karena itu Bapak kita di surga. Kalau saya tadi saya bicara, Bapak kita di surga itu seniman aku, betul nggak? Dunia ini indah, yang Dia ciptakan itu indah. Pak, satu hal aja. Siapa pernah menyadari Tuhan kok nggak pernah kehabisan model buat wajah orang? Ngerti nggak? Ayo, wajah manusia itu paling lebar berapa sentimeter persegi? Kadang 1 meter persegi. Ngerti nggak maksudnya? Bayangkan wajah cuma sesempit ini, mata yang 2, alis 2, yang begitu bibir. Tapi lihat sedunia nggak ada yang sama. Bahkan kembar identik, tetap ada beda. Kreatif nggak dia? Belum saya tanya, kreatif nggak? Sama. 1901 seorang ahli polisi menindak kejahatan di Inggris baru menemukan sidik jari, fingerprint. Ada yang sama nggak sedunia fingerprint? Nggak ada. Bayangkan ini lebih kecil dari wajah luasnya. Betul? Coba lihat semua jempol. Sidik jari nggak ada yang sama sedunia. Yang sudah mati berapa sejak zaman Adam? Sekarang aja 7 miliar lebih. Yang akan lahir lagi berapa? Kreatif nggak apa-apa. Dunia berubah. Retina. Betul? Ada yang sama nggak di dunia? Retina. Mata kita yang dikagum terus berkembang lagi. Di negara-negara maju, data kependudukan nggak cuma sidik jari, nggak cuma retina, tapi gusi, letak gigi. Ternyata bentuk gusi gigi kita sedunia itu nggak ada yang sama. Keren nggak Bapak kita? Loh, kreatif ya? Itu luar biasa. Ayo, dokter ahli forensik gigi perempuan pertama di dunia siapa itu? Pendeta Ibu Mega Sudidana itu dokter forensik wanita pertama. Dia profesor gigi. Dia suka dipanggil ke Jepang untuk mengajar. Masih hidup orangnya sampai hari ini. Gembala suami istri. Luar biasa. Nah, saya suka mempelajari hal seperti itu. Yang punya rumah kok nggak balik? Kalau dicari kafe sama siapa? Enggak, di WA aja. Terus dengar ini firman Tuhan ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi Bapak kita kreatif. Ayo, siapa pernah memperhatikan detektif, polisi, kriminal? Jangan dianggap nganggur dia. Cari rambut. Ngerti nggak maksud saya? Itu di tempat-tempat pelak kejahatan, rambut itu penting. Berpikir ngapain ngurusin rambut? Oh, di dalam rambut itu ada data orang itu. Coba bayangkan Bapak kita. Baru saya nggak akan habis-habis kalau ngomong tentang kreativitas Bapak di surga. Keren betul. Amin. Nah, kita ini anaknya loh. Maka itu hidup itu jangan monoton. Hidup itu jangan sama terus. Bosan. Betul?
Masih ingat ratapan 3:23? Ingat aja gitu maksud saya. Mana Calvin? Calvin kemana? Dia lihat. Ayo, nah ini kreativitas Bapak kita. Ratapan 3:23, Lamentation. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang serentak. Ratapan 3:23. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi. Itu kreatif. Belum saya tanya kreatif ya. Salah. Ayo Pak Bos, mau kemana? Ayo. Ini untuk kalian beri bagus. Jangan begitu ya. Bisik-bisik. Diam dulu, dengar dulu. Nanti urusannya. Ya. Jadi setiap pagi selalu baru. Itu Bapak yang bisa. Tanya saya dengar. Kalau setiap pagi selalu baru, hidup ini bakal membosankan atau tidak? Sama sekali. Dan kalau Bapak berkata baru, itu betul-betul baru atau setengah baru atau hampir baru? Jawab, baru, total baru. Nah, gunakan kreativitas saudara untuk menyatakan banyak hal. Orang-orang akan tertolong lewat kreativitas kita masing-masing. Oke? Nah, sejak saya mengerti ayat itu, Kejadian 11 ayat 6, akhirnya saya coba menghitung. Kira-kira dalam hidup saya, nah saya ingin saudara semuanya mulai menghitung. Ini dari tadi kalau saya lihat wajah saudara, ini 90% yang ada di pasti belum menikah. Betul nggak? Yang usia ketika paling cuma 1-2 orang. Cepat masuk. Ayo cepat. Masih jabat berkat. Karena kenapa saya bicara itu soal pernikahan? Ini yang kita harus tahu. Saya mulai saya beralih soal rumah. Setelah kreativitas. Siapa yang percaya kalimat ini? Dengar ya kalimat ini di rumah. Segala sesuatu. Ada yang tidak termasuk enggak? Segala sesuatu itu ternyata dimulai dari rumah. Orang itu akan jenius atau bodoh, itu dari rumah. Orang itu akan gagal atau berhasil, itu dari rumah. Orang itu akan sehat atau sakit-sakitan, juga dimulai dari rumah. Dan semua, setuju? Ya. 2 minggu lebih ini, tiap hari sosial media saya penuh dengan diskusi tentang Joker, film Joker. Ya, saya sih tidak menganjurkan orang nonton, tapi saya baca habis resensi. Kenapa sampai ada Joker? Itu dihasilkan dari rumah. Ngerti nggak maksud saya? Dari rumah. Kenapa dia bisa jadi psikopat? Di rumah. Dia dibully, dia dipojokkan, dia selalu disalahkan. Yang punya orang tua kan. Maka itu dia bisa membunuh ibu tirinya sambil tertawa. Yang kan? Nah semua dimulai dari rumah. Maka itu kalau Blackstone dekoratif dengan empat usaha ini kan mulai dengan rumah tangga kan orang menikah. Dimulai dari rumah. Ingat, nanti anak-anak kalian akan jadi history maker atau trouble maker. Tergantung kalian berdua, papa mama di rumah. Papa mama yang rajin bertengkar, ada nggak? Ada nggak orang tua rajin bertengkar? Banyak, bukan ada. Akan melahirkan anak-anak yang kreatifnya negatif. A house
dengan uang. Setuju saya ngomong ini? Tapi a home nggak bisa dibangun dengan uang. A home itu hanya bisa jadi a home oleh dua orang yang namanya papa mama, yaitu papa mama yang selalu dan terus menerus saling mengampuni. Begitu pengampunan tercuri dari rumah orang, maka home jadi neraka. Kalau salah kalimatnya. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 8. Jauh sebelum ada pernikahan di dunia, Papa sudah punya konsep home seperti itu. Home. Selanjutnya, nah saya tanya, kalau ada kata selanjutnya, itu konsepnya apa? Selanjutnya, ini penting kita tahu. Rencana, betul. Apalagi ini planning. Kata selanjutnya menunjukkan sudah disiapkan sejak dulu dan akan berlanjut terus, betul? Apa yang Papa siapkan? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat apa? Taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah, ini kata luar biasa, disitulah ditempatkan. Apa kata lain ditempatkan? Apa kata lain ditempatkan? Taruh, disediakan rumah, simpan, dijaga. Siapa nama anjing? Blessing. Keren. Tadi saya lihat, sempat lihat kamera. Untuk blessing aja grafis ya kan tempat yang luar biasa. Coba. Nah, maksud Bapa di surga untuk semua manusia, untuk semua pernikahan di dunia. Disitulah ditempatkannya, ditaruhnya, dijaganya, disimpannya. Luar biasa. Siapa? Manusia. Saya kata keluarga yang dibentuknya. Boleh gak saya ganti keluarga? Kan ini ada menanda. Cara tolong catat. Tolong bila sesuatu dekoratif. Apalagi ada klien datang untuk mempersiapkan pernikahan dengan semua 4 pekerjaan ini. Yakinkan mereka. Keindahan dekorasi ini setelah pesta selesai harus dibongkar. Tapi tolong tapi tolong suasana ini bawa keluarga. Ngerti nggak maksudnya? Coba. Setiap kali kita mendengar kata taman, muncul apa di benak kita? Yang di rumah boleh kok nulis juga di situ. Kata Kevin di situ kan, Eric akan baca pesanan ya. Ayo, mendengar kata taman, cepat. 5 hal muncul apa di benak saudara? 1, hijau, bunga, indah, sejuk, luas. Apa? Enggak apa-apa. Tanah, betul. Apalagi ini kata betul loh tanah. Ada yang bisa Mandarin nggak? Saudara coba cari di Google, YouTube. Taman bahasa Mandarinnya itu keren. Nah, ini yang jangan yang Zenbich. Maaf ya, pemerintah komunis Tiongkok itu menghapus kebenaran huruf Mandarin dan dasarnya Alkitab. Nah, Mandarin yang klasik itu sangat jelas. Ada prinsip Alkitab. Google kan secepat. Nah, ini mana? Nah, coba cara nulisnya, ya. Yang lama, yang baru salah. Dari kiri ditarik garis ke atas dari bawah. Setelah titik di atas ke kanan. Setelah ke kanan sekian, lalu turun ke bawah. Dan ini nggak boleh ditutup. Maka di huruf yang di atas, yang saya lupa tadi, tanah atau mulut dulu. Ya, di dalam kotak 3 tadi, 3
tiga garis ini ada mulut atau tanah atau garden, ada lainnya Yuan pakai yang ini. Ya. Nah, kenapa ada mulut dan tanah? Karena tanah itu untuk hidup, mulut itu untuk makan dan komunikasi. Setelah ada tulisan mulut dan tanah, ada dua orang. Siapa itu? Suami istri. Setelah tiga ini lalu diisi tengahnya, baru ditutup garis bawah. Saya menangis waktu diterangkan seorang guru Mandarin. Jadi maksud Papa, semua keluarga ada mulut, ada tanah, ada dua orang dalam sebuah pagar yang tertutup rapat. Keren nggak? Nah, itu betul kamu nyebut tanah tadi, nggak salah. Nah, jadi jauh sebelum ada manusia, Papa di surga sudah punya konsep. Semua keluarga harus tinggal dalam suasana taman. Lanjut. Apa yang terjadi dengan anak-anak yang lahir dan besar dalam suasana taman? Anak-anak itu pasti apa? Happy. Apalagi? Dari cepat mikir, aktif, dari aktif kreatif. Nah, siapa karena saya bergerak di bidang pendidikan, saya shock dalam arti positif ketika pertama kali saya tahu sejarah kindergarten. Kenapa taman kanak-kanak tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apa saja? Kindergarten itu bahasa Jerman. Kinder itu anak-anak, garten itu garden. Sebab penemu taman kanak-kanak itu orang Jerman, anak seorang pendeta dari kota Dresden. Dari kejadian 2 ayat 8 ini. Nah, Strobel namanya, ketika menemukan konsep taman ini, maka itu taman kanak-kanak gak boleh di indoor, harus di outdoor, di luar tempat terbuka. Kalau hujan nggak belajar. Nah, di taman itu anak-anak belajar tentang biologi, semua pohon-pohonan, binatang, serangga, apa saja. Belajar matematika. Matematika apa? Dia ngajak anak-anak, ayo kamu cari 5 daun kering, yang satu cari 7, kamu cari 3, terus dibagi. Ayo, kalau ditambah semua jadi berapa? Taman. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya taman apa? Penjara, hutan, apalagi? Ayo, tandus, padang gurun, belukar. Ayo saya tanya. Sebagai besar belum menikah, tapi saya percaya suatu saja. Hari-hari ini, kalau kita mendengar kata keluarga, kita melihat keluarga, lebih banyak mereka tinggal di suasana taman atau di padang gurun. Padang gurun. Disitulah hancurnya kehidupan. Maka itu saya awali tadi. Segala sesuatu dimulai dari mana? Rumah, home. Dari situ. Maka kita yang sudah pacaran, yang sudah siap menikah, jangan cari dekorasi yang harus Calvin ya. Tapi enggak bayar gitu. Saudara pikirkan itu. Nah, papa kita tidak menyuruh kita untuk buat taman. Saya pun nggak sanggup mau bayar berapa. Yang ciptakan taman siapa? Ayo, yang ciptakan taman siapa? Wah, kita suruh merawat, mengelolanya. Siapa cepat? Hadiah terbesar dari surga untuk semua pernikahan, bukan uang berapa triliun, bukan emas berapa kilo. Hadiah terbesar dari surga untuk setiap pernikahan yang papa beri hadiah, namanya mengampuni. Tolong catat. Tidak ada harta yang lebih mulia daripada pengampunan. Perhatikan ya. Suatu hari kalau seorang menikah ini, yang namanya suami istri
Bisa nggak untuk menghindari nggak buat salah? Yang namanya manusia akan tetap bersalah. Nah ini yang dijaga, supaya rumah tangga saudara nanti tetap seperti sebuah taman. Maka alat yang Tuhan sediakan untuk mengelola, merawat, menjaga taman itu cuma satu alat, namanya mengampuni. Jangan izinkan setan mencuri pengampunan dari pernikahan saudara. Katakan jangan. Begitu pengampunan dicuri oleh si jahat, detik berikutnya taman saudara jadi neraka. Betul atau tidak? Maaf. Apalagi bagi saudara yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis. Capek nggak anak-anak? Saya tanya, capek nggak anak-anak hidup dalam keluarga yang papa mamanya rajin berantem? Capek. Keluarga-keluarga kaya menyiapkan masa depan anak-anak dan pendidikan yang luar biasa, asuransi yang mahal-mahal. Saya tanya, silakan anak-anak orang itu disekolahkan di sekolah-sekolah terbaik, panggil guru les yang terbaik. Tapi kalau papa mama rajin bertengkar, anak tetap nggak bisa belajar dengan baik. Betul atau salah kalimat? Maka itu pengampunan. Ayat bagian terakhir, Malaki 2:16. Ini hebat. Tidak ada buku di dunia. Malaki 2 ayat 16. Tidak ada buku di dunia selain Alkitab yang ada statement ini. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan. Jadi Tuhan kita itu bukan cuma enggak suka orang perceraian, tapi benci. Saudara tolong catat. Sejak ditemukannya mesin cetak yang pertama oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg, sampai hari ini di dunia itu lebih dari 6 juta judul buku. Bukan 6 juta buku, 6 juta judul. Setiap hari jumlah buku bertambah terus. Tapi di antara semua judul buku di dunia, hanya Alkitab yang ada kata aku benci perceraian. Maka itu, jangan pernah mikir kalau hari suatu hari kalian menikahkan bercerai. Kiamat buat anak-anak itu ketika mereka dengar dua orang yang melahirkan mereka berkata, kalian besok milih ikut papa atau ikut mama. Hancur anak-anak. Betul atau tidak? Saya betul atau tidak? Maaf, kalau ada di antara saudara Pak ayah ibumu bercerai, berjanjilah pada diri sendiri, gak akan terjadi dalam pernikahanku nanti. Balik, gimana caranya untuk tidak bercerai? Mengampuni. Jadi ini hukum yang luar biasa. Maka itu kalau kita lihat Alkitab, saudara, jangan dilihat sebagai buku rohani, sebagai buku Kristen. Tidak. Kitab ini semua orang boleh membaca dan menerima. Karena nggak cuma untuk yang Kristen. Yang sudah dekat-dekat mau menikah, jangan cuma persiapan pesta di mana, undang orang berapa, pakai baju apa, undangannya bagaimana. Itu cuma berapa jam selesai. Setelah itu kita harus mikir, gimana keluarga. Anak-anak kita harus tinggal hidup bertumbuh dalam suasana taman. Jangan lupa. Siap? Nah kalau di rumah ada kreativitas, anak-anak pasti baik. Betul? Orang yang kreatif itu pasti lucu-lucu. Betul enggak? Kenapa lucu? Ya karena menemukan hal baru terus. Kalau suasana rumah selalu kreatif, anak-anak akan bahagia. Betul tidak? Ini yang Tuhan inginkan atas kita. Yang di rumah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Sekreatif apa kita yang ada di rumah ini? Suasana itu yang akan menyenangkan. Ayat terakhir, Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tak
bersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada kalimat yang salah nggak? Ada kata yang salah nggak di ayat 1 ini? Ada yang salah. Mana yang salah? Ayo mikir. Di mana yang salah? Sudah lewat, bukan? Jangan diurut, awas. Ayo, mana kata yang salah? Oke, kalimat terakhir. Bahwa ia ada di rumah. Pertama saya belajar ini, saya pikir terjemahan bahasa Indonesia yang salah. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah? Bedanya apa? Ya, kalau di rumah, ia punya rumah sendiri. Pernah nggak tertulis di 4 Injil Yesus sewa rumah, pinjam rumah, kontrak rumah? Sewa? Tidak. Saya baca terjemahan-terjemahan yang lain. Betul, ia ada di rumah. Loh, kok bisa? Ternyata satu-satunya Tuhan, maafkan saya, semua agama di dunia pasti Tuhan mereka itu minta dibuatkan rumah-rumah atau rumah. Ini maksudnya. Semua agama pasti. Hanya Kristen yang Tuhannya nggak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah. Sebab di surat Korintus Tuhan berfirman, tidak tanpa kamu bahwa tubuhmu rumah Tuhan. Betul tidak? 1 Korintus 3:16. Jadi kalau Yesus ada di rumah, siapa rumahnya? Kita. Nah, setelah saudara nanti menikah, setelah kita menikah, Yesus ingin tinggal di situ. Nah, di semua rumah yang ada Yesus, setan nggak berani masuk. Percepat. Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18, 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika baca 2 orang daripadamu di dunia sepakat. Nah, tidak asal 2 orang, tapi 2 orang membuat kesepakatan. 2 orang yang membuat kesepakatan itu pasti di bawah hukum. Orang ke notaris, betul, buat perjanjian harus ada saksi. Nah, siapa 2 orang di dunia yang membuat kesepakatan? Suami istri. Begitu suami istri kompak, sepakat, seia, sekata, satu tujuan, satu pikiran, satu pendapat, ada janji. Ngapain janjinya baca? Meminta berapa? Baca, meminta berapa? Apapun juga. Jadi berapa hari? Tak terbatas. Permintaan suami istri itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ini keren. Tidak ada janji Bapa kita di seluruh Alkitab yang bisa mengalahkan hebatnya Matius 18:19. Minta apapun juga. Saya tanya, kalau suami istri sepakat dan doanya dikabulkan Tuhan, akankah rumah tangga punya masalah tak selesai? Apa jawabannya? Enggak akan. Tapi faktanya di antara semua lembaga kehidupan, hanya lembaga rumah tangga yang paling banyak masalah. Betul atau tidak? Padahal janjinya nggak begitu. Maka itu kesepakatan suami istri itu mutlak. Sama ternyata. Bagaimana suami istri bisa sepakat? Kalau selalu saling mengampuni, itu pasti sepakat. Apa yang terjadi ayat 20? Sebab, nah ini banyak gereja salah memakai Matius 18 ayat 20 untuk membuka kebaktian. Sebab gimana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada tengah-tengah mereka. Sama. Yang betul begini, sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah mereka. Nah, 2 orang yang di ayat 20 adalah 2 orang yang di atas di ayat 15. Siapa 2 orang? Suami istri.
Kalau suami istri berkumpul, lalu muncul orang-orang ketiga, siapa mereka? Anak-anak. Jadi ini keluarga. Betul? Nah, kompak, keluarga yang kompak. Siapa di tengah-tengahnya? Siapa tinggal dengan mereka? Tuhan Yesus. Tapi konsentrasi lagi kemana-mana. Ini saya tanya. Kalau semua keluarga yang sepakat, kompak, selalu ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Pasti. Nah, kalau setan goblok aja mikir, apalagi setan pintar lebih nggak berani. Ngerti nggak? Nah, saya balik. Jadi kalau di rumah tangga banyak setannya, itu karena apa? Gak ada Tuhan Yesus. Kenapa gak ada Tuhan Yesus? Karena gak kompak. Hanya terakhir, setelah sudah tahu dua ayat ini, nanti kalau menikah jujur, lebih mudah musir setan atau musir Tuhan Yesus dari keluarga kita? Betul, tapi fakta. Betul enggak? Jawab. Setelah kita tahu dua ayat ini, lebih mudah musir Yesus atau musir setan dari rumah kita. Itu keterangan. Ternyata kita lebih sering suka mengusir Tuhan Yesus. Kalau begitu, tidak sedikit keluarga Kristen masuk keluarga pendeta yang mengundang setan masuk dengan tidak sepakat. Begitu papa mama tidak kompak, siapa yang menderita? Ada siapa? Masuk aja, cepat. Kau pintir-pintir. Saya ulangi, begitu papa mama tidak kompak, Yesus keluar, setan masuk. Ada tiap? Apapun yang terjadi di keluarga kita, apapun, baik, benar, ya, jelek, buruk, jelek, bagus, apa saja. Korban pertama pasti anak-anak, betul atau salah? Dan itu yang diincar oleh iblis. Kita yuk mulai hari ini kita jaga keluarga kita baik-baik. Amin. Nanti kalau menikah, jadi nggak cuma dekorasinya indah, nggak cuma sajinya nanti bagus, nggak cuma bunga-bunganya nanti. Kalau Rafian itu bagian apa? Oh, entertainmentnya, nyewa musik yang nggak cuma itu. Setuju? Biar pernikahan itu berlanjut terus sampai orang tua jadi tua dan meninggal, anak-anak akan melanjutkan. Itulah surga di dunia. Allah memberkati kita semuanya. Selamat untuk bersama kreatif dan bersama. Saya tadi bilang pada kafe, jangan lebih dari 2 tahun kontrak di sini. Harus mulai percaya Tuhan mau percayakan lebih besar lagi. Karena sampai kapanpun tetap akan ada orang menikah. Betul? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pulang dari peresmian Black Sound Decorative ini, masing-masing kami mendengar firman, kami akan menggunakan ide hidup kami di otak kecil kami untuk selalu mencipta dan kami kreatif. Karena dengan itu Tuhan dipermuliakan. Artimu seni itu hebat, Bapak. Terus berikan ide-ide untuk kelima saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola rumah ini dengan semua fasilitas dan apa yang mereka mau kerjakan. Berkati mereka. Begitulah semua kami sebagai saudara dan teman yang diundang untuk ikut berbahagia, untuk bersuka cita. Kami kagum akan firman-Mu, Bapak. Terima kasih, di otak kami ada sebuah kekuatan daya cipta yang luar biasa dan kami mau gunakan itu. Saudara kami mengikuti dari rumah lewat live streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan semua yang mendengar yang sudah menikah, hari ini kami mau lihat suasana rumah tangga kami, taman atau neraka. Ampuni kami suami istri yang tak pernah berdamai, selalu bermasalah. Hari ini kami bertobat. Bagi anak-anak mudamu
yang mendengar firman ini dalam waktu dekat akan menikah, biarlah firman menjadi bekal buat mereka. Begitu mereka menikah selesai, bukan cuma mikir haus, tapi harus mereka pikir lahir anak-anak kami yang sehat, jenius dan bahagia, karena mereka hidup dan tinggal dalam suasana damai. Maka sejak hari ini Black Zone Dekoratif bersama 4 bagiannya kami nyatakan diberkati Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Rumah ini dikuduskan, rumah ini disucikan karena kehadiran Tuhan. Semua yang tinggal di dalamnya, semua yang mengerjakan apa saja, ada bisnis di tempat ini, surga ada di sini Tuhan. Sejak hari ini tanggal 16 Oktober 2019 sampai seterusnya, anak-anakmu ini kau percayakan hal yang ajaib Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, dekorasinya, kreativitasnya akan membuat banyak orang berkecak kagum, karena ide-ide surga ada pada mereka semuanya. Terima kasih saudara kami yang bekerja sebagai security, tetangga-tetangga, tukang parkir. Mereka akan melihat rumah ini beda dengan yang lain karena terang surgawi, ada damai sejahtera. Orang lewat di depan pun akan merasa bahwa ini beda. Terima kasih Bapak. Begitu yang mendengar di rumah, dan mulai hari ini kami mau ubah rumah tangga kami yang kurang baik jadi surga di bumi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersuka cita, berfellowship, akan makan bersama-sama. Semua dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus dan memberkati semua anak-anak yang menyediakan buat kami. Ini doa kami Bapak sejak hari ini sampai seterusnya. Dan dari anak-anak yang diundang hadir, mereka pun akan kreatif luar biasa untuk apa saja yang mereka kerjakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.